Anda pencinta lagu-lagu lawas? Saksikan Tembang Kenangan setiap hari Minggu jam 16 sampai 17 sore. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, Pak. Tunggu liatnya. Oke. Yang lain segera diet ya. Baik, Bos. Semua sudah di-add, di-confirm ya? Diam dan tidak melawan berarti kawan. Wah, gue di-add friend sama koruptor nih. Asik. Idih, amit-amit jadi teman koruptor, penghisap darah tahu. Jadi, gue diemin nih. Diem berarti kawan. Ya udah, gue ignore ya. Jangan cuma di-ignore, delete aja sekalian. Kalau nggak anti, berarti pro. Sip, gua share ya. Tidak anti korupsi, berarti pro korupsi. Lawan korupsi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dan masih berbincang juga dengan narasumber kita yaitu adalah Dr. Gigi Erwan Naufal. Ya dokter, kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Tadi kan dokter sudah menjelaskan tingkatan-tingkatan dari prosesnya gigi berlubang ya dokter ya. Kalau untuk gejalanya itu berbeda-beda tadi ya. Sebenarnya itu ada nggak gejala awalnya dan gejala akutnya seperti itu dok? Tadi kalau yang dikatakan akut apabila telepon baik nanti kita sambung ya dok ya. Ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info sehat dengan siapa di mana? Halo Dengan iya, Pak bapak. Sudar. Dari siapa di mana bapak? Pak Sudar dari Tanjung Raja OI. Oke, baik. Sudar. Oke, baik bapak, pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, ini saya ini sudah umur 51. Oke. Nah, sekarang gigi saya ini sudah keropos. Oke. Sudah hampir menutup mungkin legusi tadi ya. Oke. Bagaimana Pak solusinya? Tinggal akar Pak Sudar ya. Ada gigi belakang sekali Pak, gigi belakang ini Paling ujung sudah Pak keropos Sudar. ini sekarang. Oke. Yang bagian kiri ya. Iya, iya. Dan juga yang bagian atasnya juga keropos. Oke. Dan itu ada lagi sebelah kanan. Dekat gigi geraham, depan geraham dikit, keropos. Gimana Pak solusinya Pak? Iya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Sudar. Oke, Silahkan dok, bisa dijawab. Ya. Jadi tadi Pak Sudar dari Tanjung Raja mempertanyakan kondisi gigi yang saya tangkap Pak Sudar ya. Sepertinya gigi Pak Sudar sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Oke. Jadi kan tadi kata Pak Sudar tadi giginya sudah mencapai tinggal permukaan gusi. Berarti mahkota gigi sudah habis Pak Sudar. Nah Pak Sudar, tadi Bapak tanyakan bagaimana solusinya. Kalau saya pribadi lebih menyarankan gigi tersebut untuk dibuang Pak ya. Karena apa? Pertama, segi bentuk akan sangat sulit mengembalikan posisi gigi yang tinggal akar. Apalagi gigi belakang Pak Sudar ya. Karena gigi akar itu biasanya kalau gigi rahang atas itu memiliki akar 3 atau 4. Sementara kalau gigi bawah itu kadang-kadang ada 2 atau 3 akar gigi Pak Sudar. Apabila ditanyakan masih mungkinkah untuk dirawat? Masih mungkin. Cuma membutuhkan biaya yang sangat relatif banyak Pak Sudar ya. Dan mungkin waktu juga karena pengerjaan kasus seperti itu tidak bisa hanya dengan sekali datang. Nah itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin lebih menyarankan untuk dibuang. Jadi apabila proses penyembuhan setelah terjadi, gusi telah menutup, baru nanti dipertimbangkan untuk penggunaan gigi tiruan atau gigi palsu Pak Sudar. Oke, kira-kira seperti itu. Pertama itu harus ke dokter gigi dulu betul, ya. Betul, ya. betul. Baik. Semoga pertanyaan dari Pak Sudar terjawab ya Pak ya. Nanti langsung ke dokter gigi, bisa langsung ke praktek dokter Erwan ya nanti boleh, ya dok boleh, ya. Boleh. Baik, kita ada gambar ketiga nih dok, bisa dijelaskan. Baik. Nah ini bisa dijelaskan dok? Nah ini tadi yang saya bilang tadi Mbak Alda. Ini adalah tahapan dari kerusakan gigi. Jadi yang bagian atas ada coklat seperti corong. Nah itu permukaan giginya telah mengalami kerusakan di
lapisan email. Oke. Jadi dibiarkan, dia akan mencapai lapisan bawah yang seperti segitiga, cekung ke atas ya. Nah itu dia telah mencapai permukaan dentin. Nah untuk pemirsa pahami bahwa kerusakan gigi itu apabila dilihat sekilas memang lubangnya kecil dari atas. Karena karakter dari email gigi memang susah untuk terurai. Tapi begitu dibuka, itu mungkin Mbak Alda bisa lihat gambarnya. Kalau digabungkan dua gambar itu, ada lubang yang sangat besar kan? Itu karena memang email sifatnya lebih mudah rusak karena memang karakter lebih lunak yang lapisan dentinnya itu. Tadi berlanjut lagi turun ke bawah ke lapisan yang seperti akar. Itu adalah saraf gigi, gambaran saraf gigi. Jadi yang dibiarkan merah muda ya? Merah betul, yang warna pink merah muda. Nah, di situ apabila telah mencapai lapisan saraf gigi, otomatis akan ada infeksi bakteri. Dan bakteri akan menyebabkan pengumpulan kuman pada ujung akar gigi. Jadi pada bagian bawah sekali itu tertulis tulisan abses. Itu adalah gambaran infeksi yang telah mencapai akar gigi. Nah, pada kondisi seperti ini, gigi akan sangat sakit sekali. Jadi inilah yang kadang-kadang buat kapok sakit gigi, Mbak Alda. Itu, jadi kerusakan udah parah sekali. Itu kadang-kadang ditekan saat ngunyah makan pun sudah luar biasa sakitnya. Itu tadi ya mungkin gejala yang paling parahnya itu ya dok ya. Iya betul. Kalau untuk gejala yang misalnya sampai ke syaraf lain atau sampai pusing kepala itu gejala bagaimana itu dok? Mungkin itu kalau disebut efek domino mungkin ya. Jadi karena tadi faktor gigi sakit tadi fase akut kata Mbak Alda tadi ya. Jadi kalau tiba di fase akut tadi tentunya akan mengganggu kinerja tubuh yang lain. Yang pasti dengan kondisi kita tidak bisa mengunyah apabila gigi sakit, tentu akan mengurangi nutrisi yang masuk ke tubuh. Akibatnya apa? Mungkin badan lesu ya, akan sakit. Itu yang pertama. Tadi otomatis karena sakit tadi mengganggu jam istirahat. Jadi kalau di pasien yang berumur mungkin Mbak Alda dengan kondisi kurang istirahat tersebut akan menaikkan tensi. Jadi ada efek timbal balik kan? Karena gigi sakit, kurang istirahat, tensi naik. Karena tensi naik itu akan menyebabkan tekanan darah tinggi sehingga menyebabkan gigi sakit juga seperti itu. Jadi kalau secara umum apakah efek langsung seketika dari infeksi gigi ke saraf-saraf lain mungkin tidak ada, tapi kalau efek berantai karena tubuh kan sistem, kita tidak bisa memisahkan antara hanya memandang gigi atau memandang jantung atau memandang ginjal, tidak seperti itu, dia satu rangkaian paket. Nah, jadi dengan rangkaian tersebut apabila salah satu mengalami gangguan, tentu akan mengalami gangguan yang lain, termasuk pusing tadi. Jadi memang kadang-kadang pusing karena faktor dari posisi gigi yang miring, bisa juga seperti itu. Oke, kalau untuk penyakitnya tadi sudah dokter sebutkan beberapa ya dok ya, misalnya ke jantung, hipertensi, itu ada penyakit lain nggak dok yang disebabkan itu dari gigi berlubang? Walaupun secara tidak langsung tadi ya. Iya. Kalau yang saya masukkan tadi, Mbak Alda mungkin itu rangkaian ya. Jadi sistem bagaimana mekanisme tubuh terganggu karena faktor gigi yang bermasalah. Tapi tadi kalau ditanyakan bisa nggak ke jantung, ke ginjal, bisa. Jadi apabila pemirsa mungkin rajin membaca artikel kesehatan, mungkin di situ bisa disimak bahwa kadang-kadang kuman itu masuknya tidak melalui jalan pernafasan, rongga hidung maksudnya, atau jalan pendengaran, telinga. Tapi tadi kuman-kuman tersebut masuknya melalui rongga mulut. Itu otomatis karena masuk karena adanya proses kerusakan pada gigi. Jadi bakteri yang ada di gigi yang terinfeksi tadi, yang pada gambar tadi, yang di ujung akar tadi, itu akan menyebar ikut aliran darah, Mbak Alda. Nah itu tadi nyangkutnya di mana? Di penyakit nanti menyebabkan penyakit lain ya. Di ginjal, infeksi bakteri tadi akan menyebabkan radang ginjal atau nefrosis. Nanti kita akan lanjutkan dokter ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Info Sehat.
Beragam informasi Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program berita Warta Sumsel setiap hari pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat di TVRI Sumatera Selatan, Jembatan Informasi Wongki. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dan tema kita hari ini yaitu gigi berlubang. Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon 0711311454. Baik Dokter Gigi Erwan, kita lanjutkan nih. Kalau misalnya sudah sakit gigi, giginya bermasalah, terus ada komplikasi dan diabetes, itu bisa nggak giginya dicabut itu, Dok? Oke, jadi untuk pasien yang dengan penyakit diabetes, tentu harus butuh kerjasama dengan dokter lain. Jadi apakah bisa? Bisa. Apabila kondisi gula darah minimal sewaktu itu dalam kondisi normal. Jadi pada saat si pasien mau berobat gigi untuk mencabut gigi, kalau biasanya saya cek dulu. Jadi tanya dulu berapa jam berapa si pasien makan terakhir, kita periksa. Nah itu untuk batasannya kadang-kadang di skala 200 masih bisa dikerjakan pencabutan. Tapi apabila kadar gula darah sewaktu terlalu tinggi di atas 200, sangat disarankan untuk menunda proses pencabutan. Jadi lebih baik berobat dulu ke dokter penyakit dalam yang merawat. Karena komplikasi atau rangkaian dari penyakit diabetes tersebut akan sangat mempengaruhi kesembuhan gigi atau kesembuhan gusi yang telah dicabut. Karena efek dari pencabutan gigi yang gula yang sedang tinggi yang pertama, resiko perdarahan. Jadi perdarahan akan relatif lebih lama. Yang berikutnya adalah bakteri. Jadi karena faktor bakteri tadi, tentunya proses penyembuhan relatif lebih lama juga. Kadang-kadang susah sembuh, kadang-kadang Mbak Ada. Jadi kalau kasus seperti ini kadang-kadang saya kalaupun mencabut akan banyak perlakuan untuk mengantisipasi pencegahan awal adanya infeksi dari proses pencabutan tadi. Baik dokter. Nah kita ada gambar selanjutnya nih dok, bisa dilihat. Nah ini bisa dijelaskan lagi dok? Nah ini tadi, jadi ini adalah gambaran bagaimana proses kerusakan gigi yang kena giginya kiri kanan Mbak Ada. Jadi kadang-kadang gitu ya berdempetan. Jadi kalau praktisi gigi menyebutnya karies proksimal. Jadi karies yang terjadi atau lubang gigi yang terjadi pada dua permukaan gigi yang berdempetan. Kenapa bisa seperti ini? Ini diawali dari adanya kotoran yang tidak ikut dibersihkan. Jadi tidak ikut dibersihkan karena beberapa faktor, antara lain karena susunan gigi atau karena memang sisa makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Nah, sisa makanan yang menyangkut tadi akan menyebabkan infeksi bakteri yang apabila dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan gigi jadi berlubang bagian kiri dan kanan. Dan ini cukup sering terjadi. Jadi karena faktor pembersihan gigi yang kurang efektif. Jadi untuk pemirsa tambahan bagi pemirsa sekalian, alangkah lebih baiknya untuk menyikat gigi. Sebelum menyikat gigi, biasakan menggunakan dental floss atau benang gigi. Jadi benang gigi, penggunaan dental floss itu dipotong kira-kira 20 cm Mbak Alda. Kalau memang nggak punya benang gigi, kalau kepepet bener ya, pakai benang jahit pun boleh. Cuma agak hati-hati karena karakter benang jahit itu relatif dia lebih kasar sehingga melukai gusi. Nanti di jari telunjuk kiri kanan, nah itu diselipkan ke permukaan dua gigi. Dengan gerakan
ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi seperti menimba air. Jadi didorong ke bawah, ditarik ke atas. Nah, biasanya dengan perlakuan seperti ini, semua kotoran yang tersangkut ini akan bisa terangkat, Mbak Alda. Baik. Sangat disarankan ini untuk pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki giginya tidak rapi ya, atau bertumpuk seperti itu. Gitu. Untuk gigi berlubang tadi yang ada kotoran di sela-selanya tadi ya dok ya, itu yang berlubang itu langsung dua-duanya gigi atau salah satunya dulu? Dua-dua. Depan gitu dan belakang. Kita nyebutnya depan belakang atau kiri kanan. Jadi dua-dua permukaan gigi langsung berlubang. Oke, baik. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan dapat langsung telepon ke 0711311454 untuk bertanya mengenai tema kita yaitu gigi berlubang, dan juga bisa langsung bertanya kepada Dr. Gigi Erwan Naufal ya dok ya. Mungkin banyak ya dok ya kasus mengenai gigi berlubang ini dok ya. Kalau untuk pengetahuan dari masyarakat Indonesia atau khususnya Palembang sendiri dengan gigi berlubang ini bagaimana menurut dokter? Jadi Mbak Alda perlu saya sampaikan karena kebetulan kami di Palembang ini ada ikatan profesi ya. Jadi Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Palembang. Jadi secara skala nasional penelitian tentang kejadian gigi berlubang itu kemarin kami baru meneliti secara nasional itu. Jadi belum ada yang diumumkan berapa angka pasti kejadian gigi. Cuma data yang cukup lama itu ternyata kerusakan gigi itu mencapai hampir mendekati angka 90%. Jadi dari kita analogikan Mbak Alda, ada 10 orang, ternyata 9 itu pasti giginya berlubang. Bermasalah, luar biasa kan? Angka yang sangat fantastis. Nah, itu angka yang mungkin menyebutnya riskes ya, riskes das. Riskes kesehatan dasar itu mungkin angka sebelum tahun 2010 terakhir gitu loh. Jadi untuk yang angka terbaru yang 2018 itu belum dikeluarkan. Jadi sangat memprihatinkan. Jadi kita di Indonesia ini ternyata luar biasa kerusakan giginya. Kalau saya sendiri kebetulan saya bertugas pagi hari di PNS Mbak Alda ya, di puskesmas. Nah itu lebih memperhatikan lagi, jadi lebih serem lagi. Jadi kalau untuk anak sekolah SD, baik dok, nanti kita sambung, ada telepon.